Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang definisi tugas dan fungsi lembaga legislatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Fasila. Nama saya Presi Veronica Febiola. Nama saya Putri Adelia. Nama saya Nur Andi Ramadhani. Nama saya Laura Dinda. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu tentang definisi legislatif. Jadi definisi badan legislatif itu merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama membuat undang-undang atau legislatif. Istilah nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Dan ada juga nama lain yaitu parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur bicara atau parler dan berundingkan. Disebut juga people representative body atau dewan perwakilan rakyat, yang merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Di dalam sistem di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan dalam menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada selain pengertian ada fungsi badan legislatif. Yang pertama itu ada menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Badan memiliki hak itu diberi dengan hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, terutama di bidang budget dan anggaran. Yang kedua ada mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. Di sini ada fungsi tambahan selain dari dua itu, yaitu mengesahkan revisi perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat badan eksekutif. Perlu dicatat, mereka ini mempunyai wewenang khusus. Contohnya itu ada menuntut dan mengadili penjabat tinggi. Contohnya seperti Senat Amerika Serikat yang bisa impeach ke presiden. Di Prancis legislatif menuntut tapi pengadilan yang mengadili. Di sini juga ada fungsi legislasi. Yang pertama, tugas utama badan legislatif itu adalah membentuk undang-undang. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang, biasanya dibentuk oleh panitia legislatif yang dapat memanggil pejabat untuk dimintai keterangan. Yang ketiga, di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Prancis, panitia legislatif sangat berkuasa, sedangkan di Inggris lebih bersifat teknis. Yang keempat, peran legislatif dalam pembuatan undang-undang semakin berkurang, bergesernya ke badan eksekutif. Sekitar 90% rancangan undang-undang berasal dari eksekutif, sedangkan inisiatif legislatif sangat sedikit. Yang keenam itu ada hal ini terjadi karena badan eksekutif memiliki stok ahli sumber daya untuk merumuskan kebijakan. Yang ketujuh, di bidang keuangan atau anggaran, badan legislatif masih memiliki pengaruh besar karena berhak mengubah dan menyetujui anggaran pemerintahan. Yang selanjutnya itu ada fungsi kontrol. Jadi fungsi kontrol itu adalah tugas anggota legislatif buat ngawasin kerja pemerintah supaya tetap sesuai sama kebijakan yang udah dibuat. Biasanya pengawasan dilakukan lewat panitia DPR dan juga lewat hak-hak khusus kayak hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, dan hak mosi. Karena sekarang DPR lebih sedikit, maka yang terlibat maka fungsi kontrol ini makin penting biar pemerintah tetap jalan di jalur yang benar. Selanjutnya itu ada pertanyaan parlementer. Artinya DPR boleh nanya langsung ke pemerintah soal kebijakan tertentu. Kalau di negara lain kayak Inggris atau India ada waktu khusus yang disebut question hour. Tujuannya biar publik tahu dan anggota legislatif bisa dapat informasi langsung kalau di Indonesia hak ini juga ada, tapi biasanya dilakukan secara tertulis dan efeknya kecil. Cuma buat klarifikasi.
Yang selanjutnya itu ada interpelasi. Nah, berikut ini ada hak interpelasi, yaitu hak DPR buat minta penjelasan resmi dari pemerintah tentang suatu kebijakan. Nanti jawabannya dibahas di sidang dan DPR bisa menilai puas atau enggaknya. Kalau nggak puas bisa dilanjutin jadi hak mosi. Di Indonesia, hak ini baru aktif lagi di era reformasi. Contohnya waktu DPR bahas soal impor beras dan lumpur lapindo. Materi selanjutnya akan Oke, yang ketiga ada angket. Angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. Dan yang keempat ada mosi. Hak mosi merupakan hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima suatu mosi tidak terpercaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet. Di Indonesia, pada masa sistem parlementer, badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai zaman demokrasi terpimpin, hak ini ditiadakan. Pada masa reformasi, anggota DPR pada tahun 1999 sampai 2004 menggunakan hak mosi ketika melakukan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai presiden tahun 2001. Hal ini memang tidak lazim karena umumnya hak ini digunakan dalam sistem parlementer dan bukan sistem presidensial. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi fungsi lainnya, selain fungsi legislasi dan kontrol, Badan Legislatif juga berperan sebagai lembaga edukatif yang menjadi wadah berbagai golongan dan portal untuk menyampaikan pendapat rakyat, serta menjembatani komunikasi dengan pemerintah. Melalui peran ini, Badan Legislatif membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah, menumbuhkan kesadaran politik, dan membina tradisi politik yang sehat agar warga negara menjadi lebih bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, cukup sekian presentasi dari ini kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Ada? Oke, kalau nggak ada, kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari apa yang kami presentasikan barusan yaitu Badan Legislatif merupakan lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat dengan tugas utama membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga ini menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi serta partisipasi rakyat. Selain itu, Badan Legislatif juga berperan sebagai forum edukatif dan sarana rekrutmen politik bagi generasi penerus. Dengan demikian, Badan Legislatif menjadi pilar yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Dan kami akhiri. Kami minta maaf apabila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.